Nindi pertama kali nyanyi umur berapa? Aku kalau bisa dibilang pertama kali nyanyi, kalau yang nyanyi iseng-iseng itu sampai orang tua aku tuh notice kalau aku itu suka nyanyi itu dari aku kecil umur 3-4 tahun. Udah seiring berjalannya waktu SD mulai itu kan udah kayak acara-acara sekolah, aku pasti selalu nyanyi gitu loh. Mau misalnya kayak paduan suara atau apa pasti aku jadi dirijennya terus apa segala macam pokoknya. Jadi dirijen gitu. juga. Ya. Karena kebetulan emang kita kan orangnya homesick ya, nggak pernah pisah. Jadi kesurupan. Oh gitu. Kesurupan lah. Maksudnya kesurupan beneran? Kesurupan beneran. Kesurupan kurang kemasukan gitu? Kemasukan. Jadi kesurupannya tuh massal. Kurang lebih ada kayak sekitar 10 sampai 15 orang yang kesurupan. Jadi akhirnya masuk, terus audisi, terus ternyata lolos. Aku yang paling kecil di antara 5 kota besar kan pokoknya Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang sama satu lagi Bandung. Dari 5 kota besar itu aku paling kecil dan paling nggak punya. Paling kecil itu maksudnya paling muda? Paling muda. Oke. Oke, sampai di sini, kok sampai di sini udah mau habis berarti gue. Ulang. Lanjut ya. Lanjut. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Badai TV. Namanya Badai TV. Seru. Jadi nanti siarannya mungkin agak blur-blur ya, karena ada serang badai. Oh kira serangan badai. Aduh, sampai ketemu lagi di Badai TV. Sekarang ada Nindi. Halo. Nindi, nama panjangnya apa, Nin? Nama panjang aku panjang banget, Anindya Yandires Ayunda. Jadi Nindi Ayunda sekarang. Nindi Ayunda. Jadi Nindi ini teman saya, teman lama Teman sejak lama 2008 ya, Nin? Iya, dari 2008. Jadi Nindi ini aku buatkan lagu di album pertamanya Nindi. Judulnya Tak Pernah Kubayangkan. Tak Pernah Kubayangkan. Judul album juga. Iya, betul. Jadi kontennya aku ini namanya Ngokar. Apa namanya? Ngokar. Ngobrol karya. Ngokar. Jadi yang hadir di Ngokar ini adalah orang-orang yang berkarya. Oke. Aduh, Gitu. terima kasih loh. Alhamdulillah aku masih dibilang berkarya sampai Iya saat dong, ini. berkarya Walaupun lah. aku belum mengeluarkan lagu-lagu yang baru. Oke. Itu nanti kita akan bahas. Oke. Nindi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Badai. Kamu makin glowing, makin cantik ya. Gak ada bedanya kayak Nindi 2008 sama sekarang. Ya, Beda lah, dulu masih kecil kali iya, ya. tapi Beda. muka sih Sama aja. Sama aja. Masa sih? Beneran. 2008 sekarang udah anak berapa? 2. Udah Luar 2. biasa. Udah 2. Alhamdulillah. Kalau dibilang masih sama, alhamdulillah. Iya dong. Kadang kita aja udah, ya Allah udah tambah tua. Enggak lah. Ya. Enggak lah. Jadi gini nih, Nindi pertama kali nyanyi umur berapa? Aku kalau bisa dibilang pertama kali nyanyi, kalau yang nyanyi iseng-iseng itu sampai orang tua aku tuh notice kalau aku itu suka nyanyi itu dari aku kecil umur 3-4 tahun lah. Luar Jadi masih biasa. kecil banget. Terus jadi demennya itu pegang mic. Oke. Jadi pegang mic mau ada karaoke kek atau misalnya kita lagi makan di restoran ada keyboard pasti aku langsung ke sana. Otomatis tuh ya? Otomatis langsung ke sana pegang. Walaupun padahal kalau nyanyi pun nunduk. Oh. Jadi aku oke. ini sebenarnya bukan seperti sekarang. Aku tuh Pemalu. sangat pemalu Mas Oke. Badai, sangat pemalu. Jadi pada saat aku nyanyi, jadi ada satu ketika mamaku ada acara waktu itu lagi di salah satu ballroom hotel kayak misalnya mungkin kayak ada reuni akbar atau apa gitu loh. Tiba-tiba aku ini udah nyanyi aja. Itu aku lupa sekitar umur berapa tahun, aku ini udah nyanyi aja di atas panggung, tapi jadi mamaku anak saya mana? Tiba-tiba nyosor aja gitu ya? Tiba-tiba udah nyanyi. Jadi aku nih kayak, kebetulan jadi kayak pemain keyboardnya itu apa segala macam bandnya itu, karena aku nyanyi-nyanyi gitu, ayo nyanyi aja gitu loh, ikutan. Terus mamaku denger gitu loh. Kok nggak fals gitu loh, jadi jadi bener gitu loh, walaupun misalnya suaranya ya pasti namanya suara anak-anak, tapi kok yang nggak sumbang. Tapi on pitch lah gitu ya. On pitch gitu, nggak sumbang lah gitu loh, jadi kayak ini bener nyanyinya gitu loh. Terus dari situ aku nggak langsung fokus ke nyanyi dulu, jadi aku tuh tapi emang terbentuk tuh emang suka banget ikutan lomba. Jadi aku itu waktu kecil zaman dulu itu dari aku masih seumur anak aku lah, umur 4-5 tahun itu udah TK itu udah ikutan lomba fashion show. Oh, fashion show. Fashion show pada saat itu, dan itu sering kalau aku nggak ikutan pasti aku marah. Jadi bajunya itu udah berlemari, jadi
Karena kan mamaku bilang, aduh kalau Nindi mau lomba lagi pasti bikin baju bikin lagi. Betul. Jadi misalnya dulu ada namanya Tante Helen, jadi waktu di Padang tuh, Mama Nindi ini mau ada lomba gini-gini, Nindi ikut ya. Aduh Helen udah saya capek gini-gini. Karena kan mamaku ibu rumah tangga, punya anak 3 laki-laki, 1 perempuan pada saat itu aku gitu kan. Belum punya adik bontot ini, jadi bungsu lah aku ini, jadi semuanya cowok. Terus saya repot ini pokoknya kalau mau lomba itu pasti kan harus ada latihan. Betul. Walaupun fashion show tapi aku tuh pasti punya koreografer, jadi dia yang latihan aku jalan apa segala macam. Jadi dari situ terus-terusan ikut. Pas ada suatu ketika kenapa Nindi nggak ikut? Jadi pokoknya aku marah lah kalau gitu. Jadi dari situ tuh aku tuh pasti selalu ikutan lomba terus. Tapi itu lombanya masih lomba fashion ya? Masih lomba fashion sama lomba nyanyi. Sama lomba nyanyi. Nah, lomba nyanyi itu awalnya berawal dari sekolah dulu. Jadi sekolah SD apa segala macam pasti aku tuh selalu untuk jadi nyanyi di sekolah. Awalnya itu dari kalau yang sebelum aku ceritakan aku kayak nyanyi malu-malu terus nyanyi tiba-tiba nyanyi terus akhirnya mamaku bilang nih anak suka nyanyi nih. Jadi udah terdeteksi bahwa memang Nindi punya bakat. Punya bakat di situ. Punya bakat tapi masih belum euforianya bukan ke sana tapi ke fashion show pada saat itu memang lagi hits-hitsnya waktu itu kita di Padang. Terus udah gitu pas waktu udah seiring berjalannya waktu SD mulai itu kan udah kayak acara-acara sekolah aku pasti selalu nyanyi gitu loh. Mau misalnya kayak paduan suara atau apa pasti aku jadi dirijennya terus apa segala macam pokoknya. Jadi dirijen juga. Pokoknya aku orangnya sangat suka berkompetisi. Mas Badai, bahkan jual lomba congklak aja, permainan tradisional aku juara 1. Waduh, luar biasa. Jadi kompetitif ya, Nindi itu kompetitif. Aku sangat suka banget, jadi makanya aku kayak gemes gitu ngeliat anak-anak sekarang tuh kok kurang ya untuk mungkin jiwa kompetisinya. Jiwa kompetisinya. Jadi pada saat itu akhirnya udah beranjak di remaja. Aku tuh mulai, ini namanya juga teenager ya, mulai suka-suka cowok, apa segala macam. Papa aku ini suka paksa aku nyanyi untuk acara-acara beliau, bisa acara kantor atau ada apa gitu kan. Terus Papa bayar gitu loh. Yang penting kamu nyanyi katanya. Oh, jadi aku tuh jadi lagi duduk nih, lagi makan gitu, misalnya ada makan malam gitu kan. Ini nyanyi. Terus enggak mau, pokoknya marah banget. Papa bayar. Begitu dibayar? Berapa dulu bayarannya? Aku bilang gitu kan. Berapa bayarannya? Dulu berapa sih? 100.000 kayaknya ya. 100.000 gede dong. Gede kan itu kan. Dikeluarin uang 50.000 itu 2 lembar aja udah seneng banget. Gitu kan. Itu aku SD. Itu aku SD sampai berujung SMP. Terus udah gitu, Papa bayar gini. Enggak mau. Jadi ada tuh aku foto udah SMP tuh nyanyi begini aja. Padahal nyanyi, jadi bagus tapi begini. Jadi mama aku sampai marah lah. Pokoknya kenapa sih begini begitu. Akhirnya aku udah tambah remaja lagi. Akhirnya aku merasa kayak aku SMP. Aku mulai itu masuk dari SD itu aku udah mulai masuk les musik, Mas Badai. Oh, sempat les musik juga? Aku les musik, main piano, terus les vokal. Dari SD, by the way, aku SD itu udah ngeluarin album. Luar biasa. Lupa kan jadi part itu. Jadi aku kelas 5 SD, papa aku bikinin aku album. Jadi album anak-anak ya? Album anak-anak. Jadi album pop anak-anak untuk pertama di Sumatera Barat itu aku. Judulnya apa tuh judul album? Judulnya Tang Ting Tang. Kamu masih inget nggak ininya? Apa namanya? Refnya aja. Aduh nggak mau. Pokoknya gini deh. Tang Ting Tang bunyi lonceng, tandanya pukul 7. Gitu. Jadi waktu itu kisahnya tuh aku lupa kayak kelas 5. Jadi aku dari SD itu dari kecil tuh udah masuk les vokal. Terus pas waktu kelas 5 datanglah guru vokal dari Jakarta. Jadi dia ini aku nggak tahu lupa namanya Om Andre waktu itu. Jadi Om Andre ini sangat diidolakan sama ibu-ibu dan apa pokoknya ini karena dari Jakarta by the way. Jadi ini berarti bagus apa segala macam gitu kan. Terus udah gitu dia lihat aku, terus udah gitu dia tawarin ke papaku, "Om, mau nggak bikinin Nindi gini." Oh ya udah boleh kata papaku. Beliau yang produserin sendiri, kita bikin video klip menggunakan satu sekolah. Oh, jadi modelnya teman-teman satu sekolah. Ada penari latar, ada launching album. Dimodalin berarti ya dia. Iya sama papaku. Luar biasa. Pada saat itu. Jadi itu aku bikin album.
Pas kelas 5 SD akhirnya udah ya namanya nyanyi ya pasti kan cuma hanya di Kota Padang itu saja kan gitu loh. Terus aku remaja aku malu. Udah remaja SMP itu kan udah mulai suka-sukaan cowok gitu kan, akhirnya malu punya album cilik terus fotonya begini. Pokoknya nggak banget deh rambutnya begini. Aku malu lah. Terus udah gitu akhirnya pas SMP itu aku kan masuk OSIS. Aku OSIS Pak, dan di OSIS itu aku juga megang untuk urusan seni. Nah, OSIS nih bagian seni nih ya. Bagian seni. Jadi teman-teman Badia TV yang nggak tahu OSIS ya. OSIS itu banget. organisasi siswa intrasekolah. Dan OSIS. Itu paling diagung-agungkan. Kalau udah masuk OSIS tuh berarti pinter, komunikatif temennya banyak gitu ya. Terus Nin. Jadi aku masuk OSIS, terus udah gitu aku megang seni. Terus setiap kalau pokoknya acara sekolah, misalnya ada pertukaran pelajar, ada waktu itu dari SMP negeri di Medan, aku SMP 1 di Padang waktu itu, jadi ada datang nanti akan pasti ada kita pertunjukan seni, pasti aku nyanyi, dan itu aku nyanyi, jadi selalu aku nyanyi. Terus udah gitu dari situ aku pas di sana SMP akhirnya aku mengikutilah pertama kali namanya ada Sumbar Talenta. Sumbar Talenta. Oh itu kayak Indonesian Idol. Kayak idol gitu ya. Idol. Jadi bikinlah namanya Sumbar Talenta di Padang. Nah, itu aku yang pertama. Aku generasi pertama, aku ikutan lah itu Sumbar Talenta. Aku juara 1 pada saat itu. Sumbar Talenta tahun berapa tuh? By the way, kayaknya kelas 2-3 SMP. Kurang lebih, ya tahun 9 berapa ya? Itu berapa ya? Kamu SMA angkatan berapa sih? 2006. 2006 lulusnya? 2006 lulusnya. Berarti kelas berapa tuh? Mundur 6 tahun lah. Ya, 2000, tahun 2000 deh. Tahun 2000. Tahun 2000 ya, 99 2000 kalinya. Iya, benar. Nah, itu aku mulai nyanyi di situ, aku menang. Terus awalnya juga iseng aja gitu, karena kan kayak ini audisi nih, jadi udah mulai nih ada Sumbar Talenta gitu kan, udah mulai. Aku aja yang masukin aku itu guru les aku, tapi guru les aku yang Om Andre ini udah pergi, udah pindah lagi. Aku masuk lah namanya sama almarhum Om Martin. Jadi dia orang Timur, terus dia senang banget kalau aku tuh mau ikutan, karena aku agak susah orangnya pada saat udah agak remaja itu tuh sulit sekali, nggak kayak gitu, karena aku udah lebih kayak malu untuk ini gitu. Ya, jadi apa kayak namanya, maksudnya kayak lebih sukanya tuh gue harusnya kerennya tuh gimana gitu, lebih ke situ. Main lah orangnya gitu loh. Terus pada saat itu didaftarin sama dia. Didaftarin, akhirnya aku dipaksa untuk datang audisi. Aku cuma nyanyi santai aja gitu. Nyanyi apa waktu itu audisi? Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow. Cuma nyanyi itu audisi. Lu masuk. Keren. Masuk. Karantina aku ada karantinanya. Ada karantinanya juga. Ada karantina. Mungkin kalau videografer saya taunya karantina hewan dan tumbuhan. Kita karantina juga bukan karantina hewan. Bukan. Jadi karantina lah aku anak sekolah waktu itu kan, udah sekolah. Berarti serius ya acaranya ya? Serius. Jadi itu juga digelarnya tuh pas acara itu pokoknya grand finalnya tuh di Ballroom Hotel Bintang 5. Jadi itu acara yang bonafit lah untuk ini di Padang pada saat itu. Udah pada saat itu aku masuk 3 besar kan, kita perform. Jadi performnya itu harus 3 lagu. Lagu di grand finalnya nih. Di grand finalnya. Lagu melonya, terus lagu yang beatnya, terus udah gitu lagu Padang, harus nyanyi lagu Minang. Pertama aku bawain lagu yang melonya itu, aku nyanyi lagu Jerahnya Agnes Monica. Materi udah susah nih. Jerahnya Agnes ya? Jerahnya Agnes. Terus yang kedua aku nyanyiin lagu Ku Akuinya Dewi Sandra. Sambil ngedance pada saat itu. Jadi terus udah gitu. Yang ketiga judulnya itu lagunya sedih banget, tapi itu cuma pakai piano. Lagu Minang nih? Lagu Minang, judulnya Ampun Mande. Mande. Itu orang pada nangis kan, karena itu judulnya itu kayak kita minta maaf sama ibu. Gitu. Ampun Mande ya? Ampun Mande, kan kalau orang Padang tuh Mande itu ibu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi, jurinya siapa tuh, inget gak? Jurinya juri lokal ya? Juri lokal, sama ada satu itu orang Malaysia. Kalau nggak salah aku. Jadi intinya kita itu nanti akan dibawa tuh kita ke Malaysia. Jadi aku sempat nyanyi di Malaysia. Gitu. Jadi kita kesini kayak gitu. Jadi menang aku juara. Udah habis itu dari situ aku bilang kan, Popon ini mau pindah sekolah aja deh gitu loh. Ke Jakarta.
Bosen soalnya kalau misalnya di sini aku udah kebayang lah akan seperti apa. Maksudnya udah kebayang entah kerja atau apa bikin bisnis udah ada gitu loh di bayangan aku kurang lebih nanti aku seperti apa kalau di Padang gitu loh. Ditambah lagi aku nih Badung ini tuh bukan Badung cowok nggak suka itu, tapi Badung itu mainnya tuh apa? Cabut les. Yang kayak gitu, jadi bukan urusan cowok, nggak ada. Oh, kamu tuh cabut les, gitu. Makan, pergi yuk makan gini-gini. Jadi papa aku tuh kesel banget kalau misalnya aku tuh, nih kemana lagi. Jadi aku kalau les nih, yuk les, udah duduk les, cabut, terus udah gitu, nanti papaku jemput, aku udah datang lagi. Jadi sempet ketahuan gitu. Jadi berarti strategikal banget deh. Bener banget. Jadi aku lebih yang kayak gitu loh. Jadi aku bukan yang urusannya nakal-nakal ya kayak anak kelabing nggak ada gitu, sama sekali pada. Karena orang tua aku ketat banget, Mas. Aku kadang tuh sampai nangis. Aku kan selalu jadi bendahara dari kelas 6 SD. Bendahara kelas sampai SMP. Jadi selalu. Jadi kalau teleponan itu handphone aja tuh diperiksa. Karena aku perempuan sendiri kan, jadi kakak aku rese, abangku rese. Nanti kalau habis itu, papa Nindi punya diari gini-gini dia bacain gitu loh. Jadi kita nih nggak pernah punya namanya privacy, selalu dibocorin ya. Jadi kayak kesel gitu loh. Punya handphone diambil, diperiksa, nih siapa cowok yang deketin gitu. Jadi tuh kayak kesel. Apalagi pergi keluar rumah, wah sulit. Mas Bada kalau boleh cerita nih, aku ini pernah dikunciin. Jadi padahal ini temen perempuan nih. Tante Nindi mau pergi ulang tahun sama kita gitu. Mau datang ulang tahun. Oh, ini mau dijemput di rumah. Ya Allah, boro-boro dibukain pagar. Sampai manjat aku, dikunci dari dalam. Berarti ini ada tomboy juga dia. Iya bener tomboy. Aku dulu kerjanya manjat pohon seri, nih kena seng, ini pala bocor. Ada. Di rupanya di tengah kecantikannya dia, ternyata dia laki-lakinya ada. Iya ada, aku seneng banget. Main sepatu roda tuh kurang seru kalau nggak ditarik pakai motor. Jadi kita main sepatu roda pegangin gitu dulu. Gak kebayang ya. itu yang nyanyi lagu gua cowok banget ternyata. Masa sepatu roda ditarik pakai motor? Iya, jadi aku gini, nanti pegang lagi teman ada di belakang gitu. Atraktif ya? Iya, aku anaknya main banget ya. Jadi aku masa kecil aku tuh seru aja gitu loh. Gila. Pernah main petasan nih, masuk ke rumah orang, masuk ke situ gitu, dar gitu, aduh. Jadi ya memang dompet susah ngomong. Keren loh. Gitu. Oke Nin. Jadi udah setelah itu aku bilang pengen pindah. Ya udah kata papaku pindah gitu loh. Karena kebetulan papaku juga waktu itu ada mau mulai bisnis baru. Jadi kan beliau ada bisnis Padang, terus tiba-tiba diajakin join untuk bikin bisnis baru lah di Jakarta. Ya udah boleh deh gitu loh. Tapi dengan itu udah berat hati lah. Pokoknya aku dengan berat hati papaku akhirnya meyakinkan, karena beliau ini juga pengen aku jadi penyanyi gitu loh. Oh, dia punya dreams gitu ya supaya kamu jadi penyanyi. Akhirnya aku ya udah oke, aku masuklah sekolahnya tuh dicari yang boarding school. Masuklah sekolah Dwi Warna yang di Parung. Dwi Warna. Oke. Itu syutingnya Dialova waktu itu. Itu international school atau? International school. Jadi masuklah di situ. Di Dwi Warna itu, jadi ada pas di sana kebetulan emang kita kan orangnya homesick ya, nggak pernah pisah, jadi kesurupan. Oh gitu. Kesurupan lah. Maksudnya kesurupan beneran? Kesurupan beneran. Kesurupan kurang. Kemasukan gitu? Kemasukan. Jadi kesurupannya tuh massal. Kurang lebih ada kayak sekitar 10 sampai 15 orang yang kesurupan. Jadi aku inget banget. Jadi pas kita tuh lagi. Jadi weekend itu pasti ada malam seni. Jadi weekend itu karena kan kita nggak ada minggu ini pulang, minggu depan nggak pulang. Jadi kita di asrama. Jadi aku lagi sama temen cowok main gitar. Jadi malam seni kayak gini, kayak keren gitu dah. Terus aku nyanyi gitu. Pasti aku disuruh nyanyi gitu kan. Nyanyi. Pas lagi nyanyi ada satu yang kesurupan mungkin karena lagi pacaran mojok. Kalian namanya kan ini warung ini kan banyak hutan gitu kan. Karena nggak lama aku juga kena juga, jadi itu udah kayak masa, akhirnya aku disuruh pulanglah aku ke Padang, udah habis kesurupan itu langsung disuruh pulang? Iya nggak boleh sama papaku karena takut kan, langsung pulang, dijemput pulang, terus dibersih-bersihin dulu semuanya apa segala macam. Akhirnya papaku tanya gimana, mau sekolahnya mau balik lagi ke sini apa gimana? Ya nggak mau dong, masa aku udah sekolah di situ balik lagi ke Padang, malu, aku bilang gitu. Enggak, pokoknya harus sekolah di Jakarta. Akhirnya papaku bilang ya udah coba deh kita atur dulu, karena kan memang itu sulit untuk masuk sekolah di tengah-tengah semester. Jadi harus nunggu sampai next semester baru dulu gitu loh kan. Akhirnya aku mulai nggak sekolah tuh berapa kayak 2 bulanan apa 3 bulan.
sambil cari sekolah. Akhirnya aku dapatlah sekolah di ada 2 sekolah tadinya. Antara mau masuk negeri antara 6 atau 70 atau enggak mau masuk lab sekolah Rawamangun atau di Al Azhar. Oke. 670 Al Azhar Blok M. Al Azhar Al Azhar Pusat. Oke, Al Azhar Pusat. Nah, terus udah gitu akhirnya papaku terus habis itu lab sekolah Rawamangun. Terus udah gitu ada punya saudara yang misalnya zaman dulu kan suka masih tawuran ya. Iya. Apalagi pernah perempuan sendiri tinggal pula di sini. Ikut tawuran juga? Enggak. Kirain ikut tawuran juga. Jadi papaku dikasih tahu jangan masuk situ apa segala macam. Udah pilihannya ini. Terus akhirnya kita datang ke lab sekolah Rawamangun, aku tes berdua nih. Jadi satu ini pokoknya cucunya petinggi lah. Kita nih siapa? Kita nih remahan rempeyek gitu loh, dari daerah pula kan. Terus udah gitu udah hopeless aja gitu kan, tahu lulus apa enggak nih. Cuek aja isinya udah ini. Lulus lo skornya tinggi. Lab School Rawamangun. Susah banget itu sekolah sampai sekarang masuknya. Iya, betul. Aku tahu tempatnya. Tahu. Dekat kantor pos kan? Iya, bener. Kantor pos Rawamangun. Pemuda, betul. Akhirnya masuk lah aku di situ. Masuk aku di Lab School Rawamangun, lulusan sana. Nah, pada saat waktu kelas 3 SMA itu adalah namanya Oleh. Iya, itu yang aku mau tanya. Jadi itu teman-teman Badai TV. Itu panjang ya, itu awalnya Nindi akhirnya bikin single duet ya Nin ya. Iya, single duet. Jadi awalnya itu papaku inilah, jadi aku tuh berencana tuh aku pengen ikutan idol. Waktu itu udah mulai ada idol tuh. Idol zaman pokoknya setelah Delon gitu-gitu deh. Idol 3 tuh. Iya, aku mau masuk idol, aku pengen ikutan idol tapi tunggu dulu SMA selesai. Terus di tengah perjalanan itu tiba-tiba papaku lagi di radio dengerin salah satu radio di Jakarta, mau ke bandara beliau. Dia denger ini lagu, pokoknya dicari untuk ada kontes si brand tersebut dengan Audi gitu loh. Papaku nih datang dulu ke sana, daftarin aku, terus dia titip ke sana, ini anak saya, tolong ditelepon gini. Dia nyampe bandara, dia telepon aku lagi, Nin pokoknya datang ini. Itu almarhum benar-benar support banget. Yeah. Jadi itulah aku tuh kehilangan beliau sekali kan. Jadi benar-benar dia yang datang, dia yang paksa. Aku tuh inget banget Mas, aku cuma waktu itu tinggal tuh cuma sama Mbak. Dan aku cuma sama Mbak dan kebetulan pada saat itu weekend supir nggak ada. Jadi aku nyetir sendiri sama Mbak berduaan, bawa bekal, dibawain bekal sama Mbak. Dibawain bekal ya guys. Dibawain bekal, pokoknya berduaan. Aku emang padahal dulu tuh orangnya strict banget orang tua, tapi pas nyampe udah di Jakarta punya kebebasan, aku juga nggak kepengen banget gitu loh. Jadi pergi sama Mbak berdua itu inget banget. Ke hanggar yang di Gatot Subroto Pancoran. Ya, situ audisinya. Oh, audisi di situ. Terus udah daftar ulang apa segala macam, belum kan balik lagi ke mobil duduk. Pokoknya lama lah. Akhirnya masuk, terus audisi, terus ternyata lolos. Aku yang paling kecil di antara 5 kota besar kan, pokoknya Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, sama satu lagi Bandung. Dari 5 kota besar itu aku paling kecil dan paling nggak punya. Paling kecil itu maksudnya paling muda. Paling muda dan paling tidak punya basic recordnya tuh nggak ada. Kalau itu ada ya trackingnya tuh yang lain udah ada yang pernah ikutan idol atau nggak penyanyi kafe apa segala macam. Nah dari situ aku udah mulai tuh agak gimana ya gini. Mulai dari situ. Ada keraguan. Tapi aku jalan aja, terus udah mulai ada promo-promo masuk majalah apa segala macam, ketahuan sama teman sekolah, lu ikut ini gini. Iya gitu loh. Akhirnya itu udah mulai udah masuk 10 besar, masuk lagi 5 besar, masuk 3 besar dan 5 besar itu ada kita ditampilin tuh di Indosiar. Pokoknya kerjasamanya sama TV. Indosiar. Nah, terus udah gitu dari sana aku cuma bilang gini, pokoknya saya harus jadi juara. Gitu. 5 besar itu udah dapat lagu sendiri belum? Belum ya, masih lagu-lagu orang. Belum. Jadi itu saya harus jadi juara. Jadi pas waktu itu, bener apa yang aku lakuin ya itu jadi akhirnya aku merasa kayak alhamdulillah aku tuh merasa aku kan effort ya pindah ke Jakarta itu dengan penuh banyak cerita dan pastinya kan juga hati orang tua nggak semudah itu. Betul. Dan akhirnya aku bisa untuk juara aja itu aku udah senang. Akhirnya duet lah aku sama Audi dapat kan hadiahnya kan duet. Duet sama Teh Odi. Apa judul lagunya? Untuk sahabat. Dibikin aku sama Mas bernyanyi. Nah, booming itu lagu. Iya, booming banget. Booming banget itu lagu. Aku ikutan atur apa segala macam semuanya dalam keadaan masih sekolah pada saat itu. Terus udah gitu, aku inget banget baru habis selesai sholat asar kalau nggak salah tuh
ditelepon sama Pak Yan. Sony Music pada saat itu ya. Nin ke kantor dong katanya gitu. Itu yang produk Olay itu udah sama Sony? Udah sama Sony, udah sama Sony. Jadi Olay kerjasama sama Sony. Sony BMG waktu Sony itu. BMG, jadi masih merger antara Sony dengan BMG. Jadi Olay punya produk ini dia bikin kerjasama sama Sony dan menggait Audi untuk menjadi bintang iklannya pada saat itu. Terus akhirnya aku sendiri juga dikontrak sama Olay untuk bintang iklannya beliau dari PNG. Terus sudah gitu pas di sana aku ingat banget bulan Januari pokoknya sebelum aku ulang tahun Pak Yan nawarin suruh ke kantor, aku dateng lah. Nindi mau nyanyi nggak gitu loh. Mau nyanyi, mau Pak Yan, mau lah, masa cuma sampai nyanyi sama Audi doang atau buat Audi doang. Ya udah coba dulu nyanyi ini, isi dulu nyanyi. Misal waktu itu aku ingat banget lagu pertama yang disuruh isi untuk duet dulu sama Bragi. Jadi lagu judul Tidur Malam ini. Jadi Bragi mau ngeluarin The Best of Bragi, aku keluarin lagu Tidur Malam ini. Jadi pertama-tama tuh kamu dicemplunginnya duet sama band? Yes, band dulu. Nyanyi Tidur Malam ini. Terus habis itu aku dicemplungin lagi, jadi aku tuh disuruh dulu isi lagi untuk soundtrack filmnya Badai Pasti Berlalu, judul lagunya Matahari. Aku waktu itu ikutan konser nyanyi barengan sama Berliana Tahuruk. Iya, itu penyanyi aslinya. Penyanyi aslinya. Udah habis itu, setelah itu akhirnya pas bulan Februari gitu, terus nggak lama tuh, pokoknya aku lupa intinya Pak Yan tuh bilang ini kado ulang tahun dari saya, kamu kontrak untuk album gitu. Itu jadi 2006 perjalanan 2007, terus di 2008-nya awal 2008 aku mau ulang tahun bulan Januari, Pak Yan panggil aku lagi. Kamu Januari juga? Januari, sama kita ya. Sama kita Capricorn ya. Iya, tanggal 10. Beda 4 hari. Aku 14. Almarhum papaku tanggal 2 Januari. Jadi gitu. Jadi pas 2006 aku keluarin Sahabat, 2007 itu aku ngeluarin dua project. Dua project itu Tidur Malam Ini sama Mataharinya di Badai Pasti Berlalu. Setelah itu 2008 awal tahun itu aku sign kontrak untuk album solo. Full album solo. Akhirnya rilis lah di akhir tahun. Akhir tahun 2008 itu juga rilis sih. Wah, album Tak Pernah Aku Bayang. Iya, dan itu adalah lagu pertama yang dipercaya oleh Sony Music. Mas Badai kasih. Aku memberikan itu kepada Nindi dan dijadiin judul album ya, Judul album Tak Pernah Aku Bayangkan, karena emang nggak pernah kebayangin. Kan maksudnya aku cuma aku pemenang, terus aku dapat hadiahnya duet. Tapi kan aku kepengen terus itu journey-nya ada lah, berjalan terus kan. Ternyata maksudnya gitu itu, ya. Berarti gue visioner juga judulnya. Iya benar visioner banget. Visioner dong. Jadi Nin, waktu kamu pertama kali keluarin album, kamu total ada berapa album jadinya? Sebenarnya aku tuh udah harus ngeluarin album tuh 3. Tapi yang baru aku keluarin itu 2. Jadi aku yang baru keluarin 2, tapi aku ada single-single, terus aku juga ada kompilasi, terus ada juga diisi untuk di Ramadan, di album religi. Gitu. Jadi kalau dibilang perjalanan Nini dari awal nih sampai akhirnya keluarin album, yang menjadi rahasia Nindi untuk tetap bertahan mau menyanyi itu apa? Apa ya? Bagi aku tuh, aku aja nih untuk sampai sekarang, walaupun aku nggak ngeluarin karya, aku bernyanyi aja sendiri itu udah bikin aku happy. Apa yang membuat kamu tetap happy meskipun nggak mengeluarkan karya, bernyanyi? Walaupun sebenarnya pengen ngeluarin karya ya, karena bukan penyanyi kalau nggak ngeluarin karya, itu menurut aku. Dan cuma bagi aku gini. Karya itu kan adalah sesuatu yang untuk seperti apa ya, orang menganggap kita oh iya nih dia mengapresiasi kita. Tapi kalau untuk aku pribadi, bernyanyi itu adalah bagian dari hidup. Jadi kayak kalau misalnya aku nyanyi dan aku bisa menyenangkan hatiku walaupun hati aku lagi sedih, aku sambil nyanyi, itu menurut aku itu adalah proses penyembuhan. Proses penyembuhan. Kalau aku lagi happy aku nyanyi pun juga itu, dan aku belajar dari situ aja sih. Dan aku sering banget menyanyikan, misalnya aku lagi sedih, terus aku menyanyikan lagu yang memang menurut aku itu relatable dengan hidup aku. Jadi itu yang sering aku lakuin gitu, karena bagi aku tuh setiap lagu itu punya nyawanya, punya ruhnya, dan itu punya ceritanya. Jadi di saat kalau misalnya kita lagi sedih, kita nyanyiin lagu ini, ya berarti kita ada di dalam cerita lagu tersebut. Tapi gitu. Pernah ada lagu yang kamu nyanyiin terus terjadi di hidup kamu nggak? Mostly.
Gitu ya. Cara kamu menyikapinya gimana? Ya itu makanya aku kadang-kadang tuh berpikiran terkadang mungkin ada orang yang aku suka nanya nih. Kamu kalau bikin lagu tuh nyanyi ini tuh kamu yang cerita atau gimana gitu. Misal aku ke beberapa teman penyanyi gitu tanya nih. Ada yang cerita, ada yang tiba-tiba dikasih gitu loh. Jadi kan kayak itu bukan ceritanya dia gitu. Tapi bahkan yang bukan ceritanya dia aja tuh terjadi di hidupnya gitu loh. Jadi itu aja sih kadang-kadang aku pikir iya ya ternyata kalau nyanyi tuh kan doa ya, ngomong terus-terusan apa yang disukain, apalagi kalau terlalu menghayati banget jadi di diri. Betul. Ya cuma aku tetap berharap Nindi akan keluarin lagi single baru, karya baru, ya Allah, yang mana hasil support bokap juga kan. Iya betul, karena aku berkarir juga bukan dari baru kemarin gitu loh. Jadi emang perjalanan itu aku udah dari kecil, walaupun mungkin orang baru tahu aku di saat aku masih udah remaja gitu, tapi perjalanan kecil aku itu pun juga sudah membentuk aku untuk menjadi sekarang ini gitu. Wow, jadi ini yang menuju pertanyaan terakhir ya. Nindi, andai kata papanya masih ada sekarang. Wah. Kamu mau mengucapkan apa sama papa kamu melihat Nindi sekarang udah seberhasil ini? Nangis aku. Punya album 2 ya? 2 atau 3 yang keluar, harusnya 3 tapi yang ketiga nggak jadi. Aku kan cabut. Kamu nggak bisa membayangkan kan, maksudnya bisa sampai ke titik ini. Gimana dengan segala perjalanan yang udah ada ya Mas, maksudnya kan aku nggak bisa memungkiri kalau aku juga punya masalah in my private life jadi pasti papa itu mudah-mudahan beliau bangga dengan apa yang sudah aku jalani, lalui saat ini. Adik cintaku jangan kerja-kerja. Nggak apa-apa deh. Kerja syuting. Ini bisa lanjut kan? Bisa. Lagian punya kresek-kresek. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Jadi mudah-mudahan beliau bangga. Walaupun pasti kan ya aku kepengen apapun yang terjadi di hidup aku ataupun nanti aku misalnya bisa berkarya lagi, aku pengen beliau ada gitu kan. Cuma kan namanya Allah punya kuasa, punya takdir. Tidak bisa melihat aku lagi, tapi mudah-mudahan di sisi yang di atas dia bisa lihat gitu. Ya banyak lah Mas Badai kalau kesedihan dan kebanggaan yang luar biasa, dan dia adalah orang yang sangat gigih supaya aku itu mau untuk bernyanyi, karena aku itu bukan tipe orang yang aku sekarang yang bisa nyanyi di depan panggung, yang bisa ngelihat kamera apa segala macam. Aku senang tapi just for me gitu loh. Jadi aku tidak akan men-share itu ke orang. Jadi bukan tipe orang yang banci tampil juga gitu loh. Jadi dia selalu mempush aku kalau harus nyanyi, harus ini, harus itu. Jadi beliau tuh yang benar-benar yakin kalau Nindi tuh bisa. Itu dia bilang. Jadi aku kan dulu punya amandel ya, sampai sekarang, dan beliau itu saking takutnya. Aku setiap bulan tuh pasti sakit dulu waktu masih kecil. Udah mulai mengganggu ya. Saking dia takutnya aku harus dioperasi. Nggak boleh operasi gini, takut pita suaraku kena. Padahal nggak ada hubungannya. Saking seperti itulah gitu loh. Jadi dia sangat senang aku itu udah bisa punya album, terus aku bisa, maksudnya perjalanan aku yang pindah ke Jakarta tuh tidak sia-sia lah. Setidaknya itu yang bisa aku berikan, karena bagi aku orang tua udah berkorban, pasti aku juga nggak mau lah itu jadi sia-sia gitu loh. Cuma mungkin kan waktu dulu aku itu memilih untuk cepat menikah pada saat itu, itu mungkin yang membuat dia juga merasa kalau harusnya belum gitu loh, karena menurut dia perjalanan itu masih panjang dan mungkin kamu bisa lebih daripada itu gitu loh pada saat itu. Jadi kadang-kadang ya aku kan ya itu kan pilihan ya Mas, pada saat itu memang itu pilihan, sehingga aku sudah memilih jalan yang A, sehingga aku juga udah fokus untuk diri aku. Mungkin orang melihat aku pada saat itu karena dunianya sekarang, waktu kemarin udah dari kemarin kita kan udah mulai dengan sosial media. Orang melihatnya aku bukan sebagai penyanyi, padahal mungkin kalau zaman kita dulu ada sosial media mungkin kita bisa semudah itu untuk promosiin ya. Betul. Cuma kan sayangnya belum gitu. Jadi tapi buat aku sih Nindi tetap as a singer gitu. Amin ya Allah. Iya memang itu harus. Jadi kadang-kadang kalau dibilangin dulu misalnya kayak acara fashion atau apa segala macam ya aku sih senang-senang aja gitu loh. Cuma kan ya kalau jiwanya tuh kan tetap penyanyi gitu loh. Jadi itu aja sih kadang-kadang yang aku kepengen
almarhum tuh tahu kalau aku masih nyanyi sampai sekarang. Luar biasa. Nin, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Bade, senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Ini ngokarnya deep banget nih. Ya. Jadi sehat-sehat buat Nindi. Iya, Mas Bade juga sehat sama keluarga. Keluarganya, kemudian anaknya juga tadi lucu-lucu ya. Tadi yang cewek namanya siapa? Kanara. Kalau yang Abi yang pertama. Yang Abi tadi yang diajari main piano. Iya, main piano. Ini nih sekarang lagi aku pengen masukin les nyanyi. Karena udah mulai suka nyanyi-nyanyi. Jadi aku bilang mau jadi penyanyi nggak? Iya dong. Jadi aku mau masukin les nyanyi. Oke. Gitu. Jadi teman-teman Badai TV terima kasih udah menonton episode. Kasihan dia. Oh, dia mau masuk. Sini. Sini. Nah. Oh, ini mau masuk juga, mau in frame. Biasanya agak pemalu, tapi ini in frame. Ini pertama kali bintang tamu Badai TV menghadirkan anak kecil loh. Ya? Dan luar biasa loh kan. Dia ngetek kemana aja, bener-bener. Tuh, lihat tuh tangannya, udah masuk ke pantat. Oh, iya. Jadi dia tuh punya kebiasaan harus ditimpa. Mau tangan, mau kaki. Jadi kalau tidur, tangannya harus masuk ke bawah. Masuk ke sini. Gitu. Itu nggak pegel, Dek? Nggak pegel? Kenapa sih? Apa rasanya? Kenapa sih harus begitu, Dek? Apa rasanya? Enak. Enak-enak panas-panas gitu ya, panas-panas rasa bawah gitu. Iya, makanya kalau ibu kentut gimana? Om mau tanya dong, Kanara mau jadi penyanyi nggak kayak mama? Nggak mau kan? Kenapa? Kenapa? Mamanya suaranya bagus loh. Kenapa nggak mau? Kenapa? Maunya jadi apa? Maunya jadi apa? Mau jadi model ya, Dek? Rambutnya nih rambut iklan rambut banget loh. Iya kan? Aku tuh sebenarnya kepengen banget tapi dia tuh kan pemalu banget. Jadi kadang-kadang tuh nanti jadinya ribut gitu loh. Ribut sama dianya. Oke. Om mau nanya dong. Om boleh nanya satu aja. Kanara mau ngomong apa tentang mama? Menyampaikan apa sama mama? Dia manggilnya ibu. Oh, sama ibu. Mau ngomong apa? Coba ngomong apa dong sama tentang ibu? Apa? Tentang apa dong, Dek? Susah dia. Dia ngomongnya satu-satu. Ibu cepetan pulang gitu ya. Ibu gitu. Ibu dia maunya ikut tapi nanti complaining. Iya. Oke, Nindi, terima kasih banyak ya Nin ya. Sampai ketemu semua, jangan lupa subscribe. Ngokar. Subscribe, like dan share. Gue juga ada di kontennya Nindi. Iya, benar, nanti kita tuh di cerita Nindi ya. Oke, teman-teman semua. Bye. Tos dulu, Dek. Tos.